Welcome to the Baseface Network. Semua pada jahat dan Bye-bye. Ditonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan materi sistem Chloe. Kelompok kami terdiri dari 11 orang. Pengertian sistem Chloe. Chloe adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Chloe dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase terdispersi, dan yang kedua, fase medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikelnya berdimensi lebih dari 1 nm. Satu fase stabil, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring, penampilan jernih. Contohnya larutan gula. Secara makroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikel berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. Dua fase stabil, tidak mudah dipisahkan, dapat disaring menggunakan penyaring ultra, keruh, jernih. Contohnya santan. Heterogen keruh, partikelnya berdimensi 100 nm, dua fase tidak stabil, mudah terpisah, dapat disaring. Contohnya air kopi. Ciri-ciri koloid. Nah, dari pengertian serta perbedaannya dengan larutan dan suspensi, kita bisa simpulkan ciri-ciri koloid yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Ketiga, partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nm. Lalu yang keempat, bersifat stabil. Dan yang terakhir adalah tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaring ultra. Macam-macam sifat Chloe. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Sifat Chloe yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita membuka jendela pada siang hari saat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, maka akan terlihat jelas partikel-partikel debu yang berterbangan. Hal ini karena ukuran partikel debu jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya. 2. Gerakan Brown. Gerakan Brown adalah gerakan acak dari partikel koloid yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ultra karena pergerakan yang acak karena disebabkan adanya tumbukan. 3. Absorpsi merupakan proses penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel yang cukup besar. Karena dengan begitu ion bisa menempel pada permukaan baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh, koloid bisa bermuatan sesuai dengan muatan ion yang sudah diserap. 4. Koagulasi. Koagulasi adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid, lebih besar dari 100 nm.
Emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contoh emulsi padat adalah agar-agar. Agar-agar terbuat dari air, fase terdispersi yang dicampur dengan bubuk agar-agar, medium pendispersi. Pada saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Jadi, pada agar-agar itu, vertikal-vertikal air terdispersi atau tersebar dalam vertikal agar-agar. Emulsi. Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Contoh, jenis sistem koloid berupa emulsi adalah susu. Emulsi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu ini punya level kepolaran yang beda, maka kedua zat ini gak bisa bercampur dengan sempurna, sehingga susu ini termasuk koloid, bukan larutan. 7. Buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padat, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi dalam padatan. Contoh sistem koloid berupa buih padat adalah spons. Jika dilihat, spons itu berupa sebuah padatan, tapi ketika dipencet ternyata isinya udara. Itu tandanya partikel-partikel udara atau gasnya tersebut dalam medium padat. 8. Buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi dalam padatan. Contoh jenis koloid berbentuk buih adalah buih sabun karena adanya udara. Fase terdispersi yang terjebak di dalam larutan sabun medium pendispersi. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaringan atau lapisan yang dapat menjebak udara, sehingga membentuk gelombang-gelombang bening berisi udara. Jenis-jenis koloid. Yang pertama, sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Contoh sol padat adalah batuan rubi, batuan permata. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium Cr yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Kalau padatan krom ium Cr itu sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida Al2O3 sebagai medium pendispersi. 2. Sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi, bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya ya. Kalau sol padat, mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Contoh jenis sistem koloid berupa sol adalah cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan, diantaranya kalsium karbonat atau CaCO3, kaolin, dan lain sebagainya. Cat padat, fase terdispersi ini yang mengalami penyebaran dalam medium cair, medium pendispersi yang berupa air atau H2O. Aerosol padat. Aerosol padat fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol padat adalah asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung
kepadatan bahan limbah, karbon, karbon dioksida, dan lain sebagainya yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Makanya ketika kamu melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, kadang kamu akan merasakan kelilipan karena adanya padatan, fase terdispersi di dalam asap medium pendispersi. Yang keempat yaitu ada aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi, bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contoh dari aerosol yaitu adalah parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai merupakan medium pendispersi. Cara pembuatan koloid. Yang pertama yaitu cara kondensasi. Dalam kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul dan ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dilakukan menggunakan reaksi kimia. Reaksi kimia yang dimaksud diantaranya seperti reaksi redoks, dihidrolisis, dan dekomposis rangkap dan pergantian pelarut. Reaksi redoks dipakai dalam pembuatan sol belereng dan sol emas. Kemudian reaksi hidrolisis dipakai dalam proses pembuatan PeOH3. Kemudian dekomposis rangkap atau pergantian pelarutan dilakukan dalam pembuatan koloid AS2S3. 2. Cara dispersi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis. Pertama, mekanik, yakni sistem yang dibuat dengan cara penggerusan dan penggilingan. Dapat juga dilakukan dengan pengadukan dan pengocokan. Cara ini umum dilakukan dalam pembuatan sol belerang, busur berdig yang dilakukan dengan meletakkan logam pada sistem heterogen. Tepatnya diletakkan pada kedua ujung elektroda, kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga adanya loncatan bunga api listrik. Panas kuat yang muncul dari percikan listrik yang kemudian menguapkan logam, kemudian mengembun membentuk partikel ukuran koloid. Biasanya dipakai untuk membuat logam seperti emas, platinum, dan lain sebagainya. Manfaat koloid dalam kehidupan. Sebagai bahan pencuci, sabun dan deterjen akan mengemulsikan minyak dalam air hingga kotoran-kotoran yang ada berupa lemak dan minyak bisa dihilangkan menggunakan cara pembilasan menggunakan air saja. Kedua, penghilang kotoran. Penghilang kotoran pada proses pembuatan sirup. Untuk menghilangkan pengotor biasanya digunakan putih telur. Setelah gula larut kemudian diaduk dan ditambahkan putih telur. Rebusan telur. Telur mentah merupakan suatu sistem koloid dengan fase terdispersi dan berupa protein. Jika telur direbus, maka akan muncul koagulasi yang membuat telur menggumpal. Yang kedua ada pembuatan yogurt. Susu bisa diubah menjadi yogurt lewat fermentasi yang dalam prosesnya akan membentuk asam laktat berbentuk gumpalan dan rasanya asam. Kesimpulan dari materi koloid adalah dapat kita simpulkan bahwa suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebut merata dalam zat lain. Sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen dan heterogen. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang materi sistem koloid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan dari materi koloid adalah dapat kita simpulkan bahwa suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen dan heterogen.